Salam gila bola. Tim nasional Jerman gagal di Euro 2020 dan gagal pula dalam turnamen besar sebelumnya di Piala Dunia 2018. Tetapi ajaibnya, Die Mannschaft menduduki urutan nomor 4 tim yang dijagokan menjadi juara pada Piala Dunia 2022 Qatar. Kenapa bisa begitu? Faktor pelatih dan total nilai pasar para pemain Jerman memainkan peran besar di sini. Sebelum kita melihat alasan-alasannya, klik dulu subscribe agar kami bertambah semangat. Top skor tim nasional Jerman. Pencetak gol terbanyak di Mannschaft adalah pemain Bayern München, Thomas Müller dengan 44 gol dari 116 penampilan. Pada urutan kedua ada pemain yang sudah semakin terpinggirkan di Chelsea, Timo Werner, yang mungkin akan menjadikan penampilan bersama timnas Jerman sebagai kompensasinya. Sudah 24 gol sejauh ini dari 53 pertandingan. Posisi ketiga Serge Gnabry yang baru saja memperpanjang kontrak di Allianz Arena 20 gol. Ranking keempat Ilkay Gundogan, pemain Manchester City dengan 15 gol. Urutan berikutnya Leon Goretzka, 14 gol yang masih cedera tetapi diharapkan sudah pulih sekitar 2 bulan sebelum ajang Piala Dunia dimulai. Leroy Sané menyusul di bawahnya dengan 11 gol dan di bawah mereka Kai Havertz 8 gol, Jonas Hofmann dan Joshua Kimmich masing-masing 4 gol. Perbaikan tim nasional Jerman pada era Hansi Flick. Jerman merupakan tim yang secara mengejutkan menempati urutan terbawah grupnya pada Piala Dunia 2018 di Rusia. Mereka kalah ranking dari Swedia, Meksiko, dan Korea Selatan. Tersingkir pada tahap grup merupakan prestasi memalukan bagi National Elf karena mereka adalah sang juara bertahan pada Piala Dunia 2014 di Brasil. Bagaimana dengan Euro 2020? Jerman tersingkir pula sekali lagi pada turnamen besar itu, kali ini pada satu tahap lebih baik, yakni pada babak 16 besar, tersingkir di tangan Inggris dengan skor 2-0. Sebagai akibatnya, Joachim Löw mengundurkan diri dan posisinya kemudian digantikan oleh Hansi Flick, bekas pelatih Bayern München. Di bawah pelatih baru, Jerman tidak terkalahkan dalam 13 pertandingan, 9 kemenangan, dan 4 hasil imbang. Inilah alasan utama mengapa para pengamat menempatkan Jerman pada posisi nomor 4 negara yang paling dijagokan untuk menjadi juara Piala Dunia di Qatar. Mereka hanya kalah dari Brasil, Prancis, dan Inggris, sama besar peluangnya dengan timnas Spanyol. Reputasi Hansi Flick selama memegang Bayern München juga membuat para pengamat yakin National Elf akan melaju jauh di turnamen besar ini. Persentase kemenangan Hansi Flick selama memegang Die Roten adalah 81,4%, salah satu yang terbaik dalam sejarah klub. Usia rata-rata pemain timnas Jerman. Jerman tidak memiliki rata-rata usia paling muda di Piala Dunia 2022, 26,6 tahun. Berada pada pertengahan dibandingkan peserta lainnya di Qatar. Tidak semudah Amerika Serikat yang rata-rata umur pemainnya mencengangkan 24,5 tahun. Juga tidak semudah Inggris yang memiliki rata-rata usia pemainnya 25,6 tahun atau Spanyol 25,9 tahun, tetapi juga tidak setua Argentina yang mencapai 27,7 tahun rata-ratanya, ataupun Belgia 27,4 tahun dan Portugal 27,3 tahun. Daftar pemain DFB Elf yang menyeret tua usia squad sudah bisa Anda tebak adalah Manuel Neuer, 36 tahun, Thomas Müller, 32 tahun, juga kedua kiper pelapis Kevin Trapp dan Oliver Baumann, keduanya 32 tahun. Ilkay Gundogan dan Jonas Hofmann masing-masing 31 dan 30 tahun, disusul kemudian oleh Antonio Rüdiger, 29 tahun. Profil tim nasional Jerman. Dibandingkan semua tim di Piala Dunia, tim nasional Jerman sebenarnya termasuk yang paling sukses. Tahu nggak kenapa? Karena mereka adalah tim yang paling sering melaju ke final turnamen mundial ini 8 kali sepanjang sejarah. Tetapi hanya 4 kali saja mereka menjadi juaranya, yaitu pada tahun 1954, 1974, 1990, dan 2014. Sisanya mereka hanya menjadi tim urutan kedua kalah di final pada 1966, 1982, 1986, dan 2002. Bahkan tim nasional Brasil yang 5 kali menjadi juara dunia saja hanya berhasil lolos ke final 7 kali.
Dari segi itu mereka boleh menepuk dada, tetapi sayangnya tingkat kesuksesan ditentukan oleh trofi, bukan berapa sering mereka masuk final. Secara ranking, Jerman berada pada posisi 11 dunia dalam daftar FIFA setelah gagal pada babak penyisihan grup Piala Dunia 2018 Rusia dan gagal pula di Euro 2020 terhenti pada babak 16 besar. Spanyol yang satu grup dengan mereka lebih tinggi rankingnya pada urutan 6 dunia. Costa Rica urutan 14, tim lain di grup E mereka Jepang posisi 24 dunia. Jika kita melihat sejarah panjang Piala Dunia, Jerman adalah tim urutan kedua dalam hal produktivitas gol. 226 gol mereka lesakan sejak tahun 1930 sampai 2018. Hanya selisih tipis dibandingkan Brasil, 229 gol pada periode yang sama. Ini memperlihatkan konsistensi dan efisiensi Jerman, salah satu contohnya ketika mereka menaklukkan Brasil dengan skor 7-1 pada semifinal Piala Dunia 2014 yang tidak ada ampun. Nilai pasar pemain Jerman menempati urutan keempat. Gabungan nilai pasar para pemain Jerman menduduki urutan nomor 4 dari semua tim nasional yang hadir di Qatar, total nilainya 824 juta euro. Siapa pada posisi pertama? Anda sudah tahu, Inggris. Nilai pasar para pemain Inggris terkenal mahal-mahal. Berturut-turut setelah itu Prancis, kemudian Brasil posisi ketiga, Jerman urutan keempat, Portugal posisi kelima, dan Spanyol nomor 6. Mengapa nilai pasar gabungan para pemain sangat penting? Karena memperlihatkan bakat dan keahlian para pemain. Di atas kertas semakin mahal, semakin ahli mereka dalam permainan sepak bola. Daftar pemain Jerman pada 25 besar paling mahal. Hanya ada satu pemain Jerman pada daftar 25 pemain dengan nilai pasar paling mahal. Anda mungkin akan kesulitan untuk menebak siapa satu-satunya pemain Jerman tersebut. Joshua Kimmich. Dia bahkan bukan seorang penyerang, hanya seorang gelandang bertahan. Tetapi fungsinya sangat penting baik di tim Bayern München maupun tim nasional Jerman dengan nilai pasarnya ditaksir mencapai 80 juta euro. Deretan pemain dengan nilai 80 juta euro selain Joshua Kimmich adalah Christopher Nkunku dari Prancis, Rodri dari Spanyol, Declan Rice Inggris, Trent Alexander-Arnold Inggris, dan Bernardo Silva Portugal, serta Jude Bellingham juga Inggris. Kylian Mbappe dari Prancis adalah pemain paling mahal di Qatar dengan nilai 160 juta euro, kemudian Vinicius Junior Brasil dengan 100 juta euro. Lalu Phil Foden dan Harry Kane keduanya Inggris 90 juta euro. Dusan Vlahovic Serbia dan Bruno Fernandes Portugal sama-sama memiliki nilai 85 juta euro. Penampilan terbanyak dari tim nasional Jerman. Dua pemain dengan penampilan paling banyak adalah striker kedua, Thomas Müller, dan kiper Manuel Neuer. Keduanya merumput di Bayern München dan masing-masing mencatatkan 116 dan 113 caps. Di bawah mereka dengan jumlah kurang lebih setengahnya adalah gelandang bertahan di Rotten Joshua Kimmich dengan 67 caps dan gelandang serang Manchester City Ilkay Gundogan 60 caps. Tidak jauh berbeda adalah bek Real Madrid Antonio Rudiger dengan 53 caps, serta mantan rekan setim Rudiger di Chelsea Timo Werner juga 53 caps. Ada 5 pemain lain yang memiliki caps lebih dari 30, mereka adalah winger kiri di Rotten Leroy Sané 45 caps, Leon Goretzka juga pemain Bayern 44 caps. Bek tengah Niklas Süle dan gelandang serang Julian Brandt, keduanya pemain Borussia Dortmund mencatatkan 40 dan 38 kali penampilan bersama tim nasional, diikuti dengan right winger Serge Gnabry dengan 34 kali penampilan. Di manakah Kai Havertz? Urutan berikutnya dengan 28 kali caps, lalu Thilo Kehrer yang merumput di PSG dengan 20 caps, lalu bek tengah RB Leipzig, Lukas Klostermann dengan 18 caps. Patut dicatat di sini dua gelandang serang muda Jamal Musiala 19 tahun dan Karim Adeyemi 20 tahun, masing-masing baru menyumbangkan jasanya 15 kali dan 4 kali. Tetapi mereka pasti akan diberi kesempatan lebih sering lagi oleh Hansi Flick.